Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, kami menyatukan hati untuk datang kepadamu melalui media Zoom ini. Kami rindu pagi hari ini menikmati hadirat Tuhan, meskipun secara jarak terpisah dan kami tidak bisa bertatap muka. Tetapi kami percaya hadirat-Mu turun di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini, sehingga setiap kami boleh menikmati kehadiran Tuhan ketika memuji Engkau, ketika mendengar firman-Mu, bahkan ketika kami menaikkan doa-doa kami. Karena itu kami menyerahkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong kami, supaya kami boleh menikmati ibadah hari ini yang akan memberkati kami semua. Kuduskan hati pikiran kami, kuduskan rumah kami masing-masing, supaya kehadiran-Mu sungguh nyata ketika kami datang berbakti kepadamu. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu saudara sekalian, pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya, Allah yang menaruh setia dan Allah yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan ruang, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita, di rumah kita, dimanapun kita berada. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan yang hanya layak kita puji dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak disembah, Kau layak disembah Tuhan. Kau layak dipuji. Kau Allah yang setia dulu, sekarang dan selamanya. Hanya Yesus, hanya nama Yesus, Kau ku kagumi selamanya.
Sebab hanya Engkau ya Bapa. Sebab hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang layak kami sembah, yang layak kami puja dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat setiap berkat yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Itu semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami ada hingga hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kerinduan kami. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, meskipun ada yang di jalan juga, Tuhan, kami percaya tangan Tuhan, kuasa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa kuasa Tuhan tetap hadir dimanapun kami berada. Tidak terbatas ruang dan waktu. Bagaimanapun caranya, kami percaya bahwa kami bersekutu untuk memuliakan dan memuji Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami secara daring ini ya Tuhan. Dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ada sukacita semuanya. Sudah mandi ya semuanya ya? Amin. Atau hanya ganti baju? Mungkin ada kamera yang belum dihidupkan. Silakan dihidupkan, karena ibadah itu kita bisa bertatap muka, kita bisa melihat keadaan saudara seiman kita. Oh, ternyata keadaannya tambah makmur, tambah luar biasa, sehat gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan sambung pujian kita dengan sebuah pujian, denganmu Tuhan. Ku akan bertahan menghadapi pandemi ini, menghadapi masalah kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita satu detik pun. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa, sepenuh jiwa, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari
murah bagiku senantiasa berkat Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman itu akan bertumbuh, berkembang, berbuah, lebat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau
Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. La Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Allah tidak pernah meninggalkan kami, Engkau bersama-sama kami, menyertai kami, melindungi kami, bahkan Engkau memberikan penerang di tengah-tengah kegelapan hidup yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, biarlah kami sebentar boleh disegarkan dengan kebenaran firman-Mu, bersabdalah kepada kami semua melalui hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini, supaya kebenaran firman-Mu tersampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi ini oleh karena anugerah Tuhan, kita bersama-sama dapat bersatu meskipun di dunia maya, ya. Kita dapat menyatukan hati kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan diberikan tema masih ada harapan. Ya. Sekali lagi tema firman Tuhan pagi hari ini masih ada harapan. Saya ingin membacakan firman Tuhan di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 26. Secara cepat akan saya baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara, disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan, yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia mensusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat
dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang, ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan tanahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikasih Tuhan, tidak terasa pandemi virus corona masih harus kita hadapi dengan segala dampak yang belum usai sampai hari ini. Mungkin penyebaran virusnya bisa menurun, tapi dampak-dampak yang lain tentu masih kita hadapi. Sehingga renungan pagi hari ini sangat relevan untuk kita merenung, untuk kita mengevaluasi diri kita. Masih adakah harapan dalam hidup kita? Setelah 1 tahun lebih pandemi ini berjalan dengan segala tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, masihkah kita memiliki harapan di dalam Tuhan? Masihkah kita memiliki asa? Masihkah kita memiliki satu kerinduan akan pemulihan? Masihkah kita memiliki satu kerinduan untuk mengalami hal-hal yang baik di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ratapan pasal yang ketiga itu sebuah puisi ya, yang dituliskan oleh Nabi Yeremia. Puisi yang menurut catatan Alkitab sebagai puisi yang sangat indah. Namun demikian latar belakang atau background daripada penulisan puisi ini tidak seindah tulisannya. Ya. Kenapa? Karena Nabi Yeremia dan bangsa Yehuda sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Bagi Yeremia, bertahun-tahun ia memberitakan kebenaran dan peringatan ilahi, tetapi tidak ada respon positif dari bangsa Yehuda. Nabi Yeremia ini mengabdi atau melayani selama pergantian raja-raja Israel dan Yehuda itu sampai 6 kali. Ada Raja Yoyakim, ada Raja Yoyakin, ada Raja Yosia, ada Raja Zedekia, ya, sampai berganti-ganti pemerintahan. Tetapi respon bangsa Yehuda terhadap pemberitaan firman Tuhan itu tidak seperti yang diharapkan.
Sehingga sebagai seorang hamba Tuhan, dia tentu mengalami pergumulan yang tidak mudah karena bangsa yang dilayani tidak merespon pelayanannya. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan berkali-kali itu tidak membuahkan hasil. Bahkan Nabi Yeremia dianiaya oleh bangsanya sendiri. Ini kan sesuatu yang ironis sekali. Seorang nabi melayani sebuah bangsa, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi orang-orang yang dilayani justru menganiaya. Bahkan dia pernah dimasukkan ke dalam perigi atau sumur oleh bangsanya sendiri. Ini situasi yang tidak mudah dialami oleh Yeremia. Kemudian bangsa Yehuda sendiri yang menjadi ladang pelayanan atau kerajaan yang di mana Nabi Yeremia diutus mengalami situasi yang tidak mudah. Bangsa ini menjadi bangsa yang teraniaya. Karena ketika mereka jatuh di dalam dosa, banyak kali melanggar firman Tuhan, bangsa ini kemudian dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain, termasuk Persia dan Babel. Dan puncaknya mereka diangkut ke pembuangan Babel. Kota Yerusalem diruruh rantakkan. Bait Allah yang menjadi kebanggaan mereka sudah dihancurkan. Jadi di Yerusalem tinggal orang-orang yang tersisa. Lainnya sudah dibawa ke pembuangan. Dan lebih mengerikan lagi. Karena bangsa yang tertinggal ini mengalami kelaparan yang luar biasa. Bayangkan, ini kondisi yang tidak mudah. Ya. Bangsanya hancur, tidak ada lagi identitas diri. Karena bait Allah yang dibangga-banggakan, yang dibuat oleh Raja Salomo. Kemudian mereka pernah memiliki raja yang besar, Daud dan juga Salomo. Sekarang tidak ada lagi sisa-sisa kebesaran itu. Dan mereka menjadi bangsa yang kalah. Yeremia berada di dalam posisi itu. Ya. Sehingga setiap kali Yeremia mengingat keadaan dirinya dan bangsanya, ia selalu diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Bapak Ibu bisa perhatikan tadi di dalam ayat 1 sampai dengan yang ke-20, isinya puisi itu tentang penderitaan. Isinya puisi itu tentang kesedihan. Sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Jadi ketika Yeremia mengingat-ingat, oh betapa penderitaan ini sangat dalam. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi bangsanya, yaitu bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kadang-kadang masalah, persoalan bisa menjerat kita seperti itu. Kadang-kadang masalah itu dalam tanda petik bisa memenjarakan kita. Dan peristiwa ini dihadapi oleh Yeremia kurang lebih 70 tahun, bayangin. Ya. Jadi penderitaan itu dialami selama 70 tahun dia mendampingi bangsa Israel yang mereka ada di dalam pembuangan. Bukan masalah itu selesai dalam waktu 1-2 tahun. Jadi bisa dibayangkan kesedihan yang dialami. Karena itu ketika orang dalam kesedihan, dalam kehilangan, dalam penderitaan, maka seringkali kita mendengar, orang kok tidak move on ya. Orang kok tidak mudah lepas dari penjara masalahnya. Memang tidak mudah. Tidak semua orang bisa cepat. Ada si A begitu mengalami persoalan dalam waktu 5-10 hari sudah selesai. Ah, sudahlah, saya harus menghadapi kembali. Tapi ada orang yang sampai bertahun-tahun terpenjara oleh masalah. Dan Nabi Nehemia mengalami itu. Ya. Karena apa? Peristiwa yang dialami ini kurun waktunya panjang. Sedihnya ini betul-betul dalam kondisi tertekan. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan, masih ada harapan nggak sih? Kalau penderitaannya terlalu lama. Nah, next, berikutnya. Bagaimana Nehemia kemudian bisa lepas dari kungkungan kesedihan ini? Ya. Dalam ayat yang ke-21 di sana dikatakan,
Setelah dari ayat 1 sampai 20 dia merenungi nasibnya penderitaan. Tetapi di ayat 21 ada sesuatu yang mengubah Nehemia, ya, Yeremia, ya. Ada sesuatu yang mengubah dia sehingga dia punya cara pandang yang baru terhadap masalah yang dihadapi. Ini masalah nek tak pikirkan terus-menerus juga tidak akan membawa perubahan. Ya. Karena itu yang dia lakukan di ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Dalam ayat ini ada perubahan cara pandang. Perubahan suasana hati yang ada di dalam diri Yeremia. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Dalam Alkitab bahasa Inggris digunakan kata I have hope. Ya, yang berarti Yeremia memiliki harapan. Tidak hanya aku akan berharap, tetapi aku punya pengharapan. Wah, luar biasa. Kalau orang sedang terpuruk hidupnya, sedang dipenjara masalah, tiba-tiba punya cakrawala pandang yang baru, aku punya harapan. Ya. Saya teringat cerita atau kisah tentang Thomas Alva Edison sebelum menemukan lampu pijar. Dia berkali-kali mengalami kegagalan, bahkan kalau kita membaca buku tentang dia itu membuat percobaan ribuan kali untuk bisa menemukan lampu pijar. Nah, suatu kali dia sedang melakukan penelitian dan gudang tempat dia kerja, ya, tempat balai kerjanya itu terbakar. Wah, orang-orang ribut termasuk keluarganya. Kemudian dia berkata kepada anaknya, tenang, kita masih ada harapan. Kita akan membuat sesuatu yang lebih besar. Dia berkata kepada keluarganya seperti itu. Dan akhirnya terbukti. Dia tidak hanya menemukan lampu pijar, tetapi ada penemuan-penemuan lain di bidang teknologi yang dipatenkan hasil penemuan dia. Coba kalau Thomas Alva Edison berhenti di tengah jalan ketika gudang tempat dia bekerja itu terbakar, pasti kita tidak akan mendapatkan hasil penemuannya yaitu lampu neon, lampu pijar yang kita hadapi. Jadi pengharapan itu penting. Ya, Yeremia punya cara pandang yang seperti itu. Sehingga dia kemudian berkata, aku memiliki harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, cara pandang yang baru ini membawa dampak. Next. Cara pandang seperti apa ya yang membuat kita mampu berharap kepada Tuhan? Cara pandang ya seperti apa yang membuat kita mampu berharap? Next. Yang pertama, ya. Oleh kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Ya. Cara pandang ini membawa kita tetap berharap kepada Tuhan. Kenapa? Oleh karena kasih setia Tuhan kami tidak habis. Dalam ayat yang ke-22 di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Nah, kita melihat di ayat 22a ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, di dalam terjemahan beberapa Alkitab, ternyata terjemahannya itu berbeda dengan LAI. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, hanya mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tetapi terjemahan yang secara letterlek begitu, harusnya berbunyi, oleh kasih setia Tuhan kami tidak habis. Gimana ini Pak? Maksudnya begini, bangsa Israel mengalami pembuangan, kemudian bait Allah dihancurkan, mereka mengalami kelaparan. Itu bukan jati diri bangsanya dihabisin oleh Tuhan. Kalau toh kemudian
misalnya Tuhan mau menghabisi mereka, bisa saja. Karena mereka sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Sehingga Yeremia berkata, oleh kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Harusnya habis. Harusnya habis, tapi Tuhan tidak menghabiskan. Jati diri mereka masih diperhatikan oleh Tuhan, bahkan Tuhan berjanji 70 tahun lagi mereka akan dipulihkan. Artinya apa? Nehemia sedang mengajak kepada orang-orang percaya, umat Yehuda, untuk melihat apa yang ada pada kita. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok orang lain masih punya itu dan ini. Tetapi kita diajak untuk melihat apa sih yang ada pada kita sehingga kita mampu bersyukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan itu tidak mudah ya. Saya gambarkan ini air minum di tangan saya nih, Aqua ya. Orang mungkin akan berkata begini, air minumku kok tinggal separuh misalnya gitu. Perkataan ini akan berbeda kalau kita berkata, puji Tuhan, airku masih separuh. Beda kan? Kalau yang pertama itu nadanya menyalahkan. Air minumku tinggal separuh. Tapi kalau kita berkata puji Tuhan, aku masih punya air separuh. Nah, ini yang ingin diajak cara pandang yang ingin ditawarkan Yeremia kepada kita. Untuk mengingat kasih setia Tuhan, kita melihat hal-hal yang masih ada di dalam diri kita. Supaya kita tidak menjadi orang yang kemudian kecewa. Secara real memang. Bangsa Yehuda dihabisin. Banyak mereka yang kelaparan di Yerusalem. Mereka yang diangkut ke pembuangan menjadi bangsa yang teraniaya. Tetapi diajak mereka di tengah-tengah penderitaan yang kau alami. Masih ada sesuatu yang baik yang kau miliki. Kamu tidak betul-betul habis kok. Nah, mari kita belajar dalam hidup ini. Itu artinya kita bisa mensyukuri keadaan yang kita hadapi. Oh, mungkin kita berkata, puji Tuhan saya masih bisa bekerja. Meskipun hasilnya tidak seperti dulu sebelum pandemi. Oh, saya bersyukur. Meskipun omsetnya turun, tapi saya masih mendapatkan hasil. Saya bersyukur meskipun dalam kondisi seperti ini saya dipelihara oleh Tuhan. Nah, itu bentuk-bentuk pernyataan bagaimana kita berkata oleh kasih setia Tuhan kami tidak habis. Kita tidak habis. Masih ada harapan. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak habis, tidak sedang terpuruk hidupmu. Masih ada harapan yang disediakan Tuhan oleh karena kasih setianya di dalam kehidupan kita. Itu cara pandang yang pertama. Kemudian cara pandang yang kedua. Next. Cara pandang yang kedua adalah kebaikan Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Ya, yang kedua, kebaikan Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Ayat yang ke-22 dan 23, ratapan pasal ketiga berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, ada 3 kata yang diungkapkan Yeremia dalam 2 ayat ini. Yaitu pertama, kasih setia, yang dalam bahasa Ibrani dipakai kata keset. Ya. Keset itu artinya kesetiaan Allah pada perjanjiannya. Ya. Jadi kasih setia yang dimaksud di sini, keset itu artinya Allah yang setia kepada perjanjiannya. Allah tidak pernah membatalkan janjinya kepada umatnya. Kemudian yang kedua ada kata rahmat. Yang dalam bahasa Ibrani dipakai kata rahamim. Artinya belas kasihan Tuhan kepada orang berdosa atau belas kasihan Tuhan kepada orang yang menderita. Dan yang ketiga dipakai kata kesetiaan atau emunah dalam bahasa Ibrani. Artinya kepastian, keteguhan dalam melakukan segala sesuatu. Nah, Yeremia menggambarkan kebaikan Allah itu seperti itu.
Kebaikan Allah dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya itu tidak pernah habis. Dibuktikan dengan kasih setianya, keset Tuhan. Ya. Keset itu artinya Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak seperti manusia kan. Kalau manusia itu karena lidah itu tidak bertulang, janjinya bisa tidak ditepati. Ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu manusia. Tapi sebagai orang-orang percaya kita diingatkan, ingat janji Tuhan. Kalau engkau sedang menderita, kebaikan Tuhan itu tidak pernah bisa dibatalkan. Pandemi tidak akan pernah bisa membatalkan perjanjian Allah untuk memberkati kita. Amin. Pandemi tidak akan bisa membatalkan perjanjian Allah, kasih setia Allah dalam hidup kita. Kemudian ketika kita sedang menderita, ketika kita ingat kebaikan Allah, kita ingat rahmat, Rahamim, yang artinya Allah itu berbelas kasihan kepada kita yang menderita. Berbelas kasihan, compassion. Ya. Tuhan itu punya belas kasihan kepada kita. Jadi kalau kita sedang menghadapi penderitaan hari-hari ini, ingat kebaikan Allah yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Dan yang berikutnya yaitu kesetiaan atau emunah, yang artinya mari kita tetap teguh melakukan segala sesuatu dalam hidup kita karena Allah kita adalah Allah yang setia. Kebaikan Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Dan yang ketiga, cara pandang yang ketiga adalah Allah itu adalah bagian kita. Ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Allah adalah bagian kita. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, dia sedang berdialog dengan dirinya. Dia sedang melakukan self-talk, berbicara dengan dirinya sendiri. Dari dalam jiwanya mengatakan, Tuhan adalah bagianku. Ketika kita bicara soal bagian, seringkali itu dikaitkan dengan warisan. Seringkali dikaitkan dengan pembagian tanah. Jadi Yeremia ingin mengatakan kepada kita, kalau kita sudah tidak punya apa-apa, Yerusalem sudah hancur. Kita ada di dalam pembuangan, kita kelaparan. Bait Allah kita hancur. Kita tidak bisa memiliki kebanggaan atau prestasi. Berkatalah kepada dirimu sendiri, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya harapan di dalam Tuhan. Karena apa yang ada di dalam dunia ini bisa tidak langgeng, Bapak Ibu. Ya, saya sering kali katakan apa yang ada di dalam dunia ini fana. Apa yang ada di dalam dunia ini suatu saat akan kita tinggalkan. Tidak ada suami istri yang hidup terus-menerus bersama sampai Tuhan datang, nggak ada. Pasti salah satu akan dipanggil Tuhan. Tidak ada orang yang ekonominya kuat, terus kadang naik turun. Itu yang terjadi. Tidak ada selalu kita happy terus. Nggak pernah susah, tidak pernah meneteskan air mata. Tidak ada. Termasuk juga kita tidak mungkin meneteskan air mata terus sampai kita kering. Nggak ada. Ada titik tertentu yang akan menjadi batasan dalam hidup ini. Karena itu ingat, katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah bagianku. Engkau adalah warisanku yang utama. Dunia boleh berlalu. Segala yang kita miliki boleh diambil. Tapi jangan ambil Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Karena itu sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan, kita tidak habis. Kami tidak habis. Kemudian kebaikan Allah itu tidak pernah berhenti, continue, terus-menerus, tidak dapat dijeda oleh persoalan-persoalan hidup ini. Dan yang ketiga,
Tuhan itu bagian hidup kita. Next. Kesimpulannya, hidup memang kadang-kala sukar. Namun kasih sayang Tuhan tidak pernah lekang. Karena itu nasihat, bertahanlah dengan tenang, bertahanlah dengan aman. Tuhan memastikan bahwa pengharapan kita tidak akan hilang. Puji Tuhan, masih ada harapan bagi kita. Kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi kondisi seolah-olah tidak punya harapan, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Mari kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita tundukkan kepala. Nanti dengan kasih Bapak Pendeta Emeritus Andreas Kristianto akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang begitu indah, yang itu memberi pengharapan kepada kita. Walaupun kondisi sekarang ini sedang dalam keadaan mungkin masing-masing orang mengalami kekurangan,
Masing-masing orang mengalami problem, tetapi kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan kami tidak akan sia-sia. Pengharapan kami tentu satu saat pasti Tuhan akan genapi ya Tuhan. Kami bersyukur karena janji-Mu itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah janji kepada kami dan kami senantiasa dibawa ke dalam keraguan, tetapi karena firman Tuhan telah berjanji kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau firman-Mu itu menguatkan iman kami, menumbuhkan iman kami, sehingga kami bisa bertambah-tambah dalam iman kami kepada-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian diberkati Tuhan pada pagi hari ini dengan firman Tuhannya. Amin. Amin. Kita akan berikan persembahan kita. Ada ini ya, yang sudah dibagikan ke rumah masing-masing, Bapak Ibu sekalian, dipersiapkan. Sebelum kita memasukkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Nanti saya minta Bapak Hermanto untuk berdoa buat persembahan kita. Bapak Hermanto berdoa untuk persembahan. Minta tolong. Pak Herman di-unmute, Pak Herman. Mic-nya. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan sudah memberkati kami lewat ibadah sumpah pada pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Tuhan, bahwa kita semua, seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah, dapat beribadah pagi hari ini, meskipun belum semua, ya, di partisipannya baru 28 HP. Ya, 28 HP itu ada yang satu keluarga 5, ya kayak Pak Edi, tapi ada yang keluarganya satu kayak Pak Tris, ya. Kayak Pak Pongki itu keluarganya 6 bersama anak-anak. Iya,
Saya berharap yang lainnya nanti akan bisa bergabung, meskipun kadang-kadang lewat media Zoom itu ada yang karena sinyal terpental dan segala macam, tapi tidak masalah. Kita bersyukur Tuhan memberikan media ini bagi kita, dan selama renovasi gereja berlangsung, kita akan tetap menggunakan media ini untuk ibadah hari Minggu, kemudian ibadah yang lainnya kita bisa melalui Zoom dan YouTube channel. Mari kita terus saling bersekutu, menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain. Sebab hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita mau membantu keuangan teman-teman kita juga tidak bisa. Tapi kita bisa membantu dalam doa. Kita bisa berkata, tetap semangat. Kita tetap berkata, ayo tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, itu tidak semuanya orang mau seperti itu. Nah, sebagai keluarga besar, Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah, saya mendorong kita semuanya, mari kita terus saling menguatkan, baik meskipun melalui media yang ada. Ya, kita doakan terus supaya renovasi gereja akan diselesaikan sesuai dengan schedule yang dibuat oleh panitia. Ya, saat ini sudah selesai pengurukan di dalam gereja dan kita masih bergumul untuk merapikan tampak depan gereja, ya, karena ternyata cor-corannya sangat kuat. Karena itu mohon dukungan doa supaya tukang bisa diberikan hikmat bagaimana menghancurkan tampak depan itu supaya nanti bisa dibuatkan yang lebih baik. Sebab kalau tidak dihancurkan, diruntuhkan, tentu akan mengganggu karena gereja kita ditinggikan. Ya, mungkin dulu yang bangun lupa kalau Genuk Indah ini setiap 5-10 tahun harus meninggikan, ya. Sehingga dibuat cor-coran yang kuat. Ya, nggak masalah. Kita percaya semua pasti akan selesaikan dengan baik. Dukung terus dalam doa pembangunan gereja kita, doakan panitia, doakan tukang-tukang supaya diberikan kekuatan kesehatan, bisa menyelesaikan dengan baik. Bahkan Tuhan juga mencukupkan setiap dana biaya yang kita butuhkan. Berikutnya, selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun untuk Devina yang ada di Pondok Raden Patah. Selamat ulang tahun untuk Agnes Sri Indah yang ada di Jakarta. Ya, Agnes Sri Indah ini remaja kita, putrinya Bu Prastuti, tapi sedang bekerja di Jakarta. Yang ketiga, selamat ulang tahun Bapak Tejo Kurniawan. Lama tidak berjumpa Pak Tejo. Bapak-bapak merindukan kehadiranmu supaya kita bisa bersekutu bersama-sama. Tolong Bu Yovita sampaikan kepada Sang Misua, ditunggu bapak-bapak ya untuk kumpul-kumpul di gereja. Selamat ulang tahun untuk Ibu Rubinem. Ya, saya nggak tahu Bu Rubinem bisa gabung dari ini ya. Bu Rubinem, nah di sini ada Pak Didik di depan saya. Ya, kita doakan Bu Rubinem sehat terus, sehingga bisa melayani pekerjaan Tuhan di gereja kita. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun untuk Erika Verlita Ardani, anak remaja kita, putrinya Bu Siman, ya, supaya Tuhan terus memberkati dalam studi dan masa depannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, doa kami kita semua selalu sehat, tetap bersemangat dalam bekerja, tetap dalam perlindungan, dalam rumah tangga kita semua. Dan kita terus dukung dalam doa. Oh ya, ada satu jemaat yang sedang sakit. Kita doakan untuk Bapak Mulyadi yang ada di Pondok Raden Patah, supaya Tuhan akan makin menyehatkan beliau, memulihkan kesehatannya, sehingga bisa bersama-sama kami dalam ibadah seperti ini. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah hari ini di dalam doa. Kita akan tundukkan kepala dan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Kami sungguh bersyukur karena melalui media Zoom kami dapat dipersatukan dari berbagai tempat, baik yang di Genuk Indah, di Pondok Raden Patah, di Bangetayu, di Banjardowo, di Geraha Mukti, di Walter Mungin City dan sekitarnya. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan terus mengikat kami dengan kasih daripada Tuhan. Kami berdoa melalui ibadah ini Engkau sudah melawat setiap kami.
Kami percaya melalui setiap pujian, firman Tuhan, dan doa-doa, setiap kami boleh menerima kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga. Tuhan, biarlah pagi hari ini berkat-Mu turun atas mereka. Engkau tahu segala pergumulan keluarga demi keluarga. Engkau tahu segala kebutuhan mereka. Engkau tahu juga segala kelemahan tubuh mereka. Biar tangan-Mu yang kuat dan perkasa akan menolong, akan menyatakan kuasa-Mu, akan menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu menyertai kami sepekan yang akan datang. Di dalam rumah tangga kami, di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami. Kiranya Engkau menyertai setiap langkah hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan dalam tuntunan Tuhan, apa yang kami kerjakan boleh berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan, berkat Allah menyertai seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati juga anak-anak kami yang masih sekolah, yang hari-hari ini masih menjalani pembelajaran secara online. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga anak-anak kami tetap semangat belajar. Kalau toh besok Senin sudah akan dimulai pembelajaran tatap muka di berbagai sekolah, kiranya semuanya dilakukan dengan kehati-hatian sehingga anak-anak kami tetap terjaga, terlindungi kesehatan mereka dengan baik. Pagi ini kami membawa doa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Saudari Devina, kami berdoa untuk Agnes Sri Indah, kami berdoa untuk Saudari Erika. Tuhan akan berkati anak muda ini, Kau lindungi, sertai mereka, pegang masa depan mereka, baik mereka yang masih sekolah, masih kuliah maupun yang sudah bekerja. Kiranya hidup mereka boleh menjadi teladan dimanapun berada, nama-Mu dipermuliakan, bahkan hidup mereka boleh menggenapi rencana-rencana Tuhan bagi masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk Pak Tejo Kurniawan dan juga Ibu Rubinem. Tuhan memberkati dalam rumah tangga mereka. Berkati Pak Tejo sebagai kepala rumah tangga, supaya boleh membawa istri dan anak-anaknya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, bahkan hidupnya boleh menjadi berkat dan nama-Mu dipermuliakan. Kami secara khusus berdoa untuk Ibu Rubinem, Tuhan memberikan berkat-Mu di hari ulang tahunnya dengan kekuatan kesehatan. Engkau tahu kesetiaannya dalam melayani Tuhan bersama Pak Didik, dalam membersihkan, dalam mengatur gereja. Kiranya Tuhan yang akan memberkati dengan kesehatan, sehingga Ibu Rubinem tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu untuk semuanya. Kami berdoa sekali lagi untuk pembangunan di gereja kami, supaya Tuhan akan menolong dan memberkati, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga dapat terselesaikan sesuai waktunya, dan kami bersama-sama mendukung di dalam doa dan persembahan bagi pekerjaan-Mu di Gereja Isa Masih Genuk Indah. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, lawatlah bangsa kami, supaya terus mengalami pemulihan, mengalami belas kasihan Tuhan, sehingga pandemi ini akan berangsur-angsur terus menurun, dan negara kami dapat kembali menikmati hidup yang sejahtera, perekonomian dapat bergerak maju kembali, suasana aman dan tentram dapat kami rasakan, bahkan anak-anak kami juga dapat menikmati proses pembelajaran di sekolah dengan baik. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini, maupun mereka yang belum, nanti sore mereka bisa bergabung dalam ibadah sore, dan kiranya mereka tetap memberi diri mereka beribadah. Jangan biarkan jemaat-Mu lalai dalam beribadah, sehingga mereka menjalani hidup tanpa campur tangan-Mu. Tuhan melawat seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Berkat-Mu menyertai kami semua. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadahkan kedua belah tanganmu,
dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha. Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian, kami sampaikan minggu depan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Jadi silakan nanti roti dan anggur tetap bisa diambil di gereja. Ya. Mari kita siapkan diri kita seminggu yang akan datang untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.